Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dimanapun berada, kita orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tentu kita saat ini semua merasa bersuka cita, sebab dimana beberapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan Yesus Kristus, kedatangan Sang Juru Selamat, dan tepatnya pada tanggal 25 hari rayanya, dan malamnya adalah malam di mana Sang Juru Selamat itu telah lahir ke dunia. Jadi saudara-saudaraku, tentu pada hari ini adalah hari di mana kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, di mana ia dilahirkan di Kana Bethlehem. Dan pada kesempatan ini pula Bapak Ibu Saudara, selain kita menyambut kelahiran Yesus Kristus, tentu dalam renungan kita pada hari ini juga akan mengisahkan di mana orang-orang Majus dari Timur itu datang menyembah Yesus, sehingga mereka mempersembahkan kemenyan mur di hadapan Yesus. Jadi ini adalah sebuah hal yang perlu kita sebagai orang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Ini waktu dan hari di mana kita sungguh harus mempersiapkan diri kita dengan baik, mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, itu pada malam tanggal 25 Desember. Jadi saudara-saudaraku yang beriman kepada Yesus Kristus, itu renungan kita pada hari ini kita ambil dari Injil Matius, itu pasal 1 tentang pasal 1 ayat 18 tentang kelahiran Yesus Kristus sampai ke ayatnya yang ke-25, dan juga tentang orang-orang Majus dari Timur, yaitu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Jadi saudara-saudaraku, pentingnya kita di dalam kehidupan ini sebelum hari kedatangan Yesus Kristus, tentu dalam kehidupan kita saat ini kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita dengan baik, seperti orang-orang Majus dari Timur ini. Ketika di mana mereka telah menjumpai Yesus, mereka sangat bersuka cita dan menyembah Yesus yang mempersembahkan mur kemenyan di hadapan mereka, yaitu ibu Yesus dan juga Yusuf saat itu. Nah, saudara-saudara, apa yang perlu kita ambil dari renungan kita pada hari ini? Tentu saya akan ambil dari ayat 18, kelahiran Yesus Kristus. Kita mulai ayat yang ke-18, yaitu pasal 1. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pasal yang 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat yang 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat yang ke-24, supaya bangun dari tidurnya Yusuf. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayatnya yang ke-25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus.
Terus kita masuk ke pasal yang kedua, Matius pasal yang kedua ayat 1, orang-orang masih dari timur. Nah, kita mulai dari ayatnya yang ke-10. Ya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayatnya yang ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, menarik dari bacaan kita pada hari ini. Ya, ini tentang mana ketika Yesus dilahirkan di Kana Bethlehem. Ya. Ketika para saat ibu, ya di sini dikatakan bahwa Yusuf dia secara diam-diam ingin menceraikan Ibu Maria. Tapi karena malaikat Tuhan datang dalam mimpi kepada Yusuf supaya jangan menceraikannya, dan Tuhan memberitahukan kepada Yusuf bahwa ia akan dilahirkan dari Roh Kudus, dan engkau namai Yesus, Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa di mana dalam bacaan kita hari ini, ya, Yesus itu adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Ia lahir dari seorang ibu, itu Maria, dan ia dilahirkan di Bethlehem. Dan Roh Kudus menyuruh Yusuf untuk menamai dia Immanuel, atau Allah menyertai kita. Jadi dan di sini dikatakan di dalam ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Jadi ketika dilahirkan Yesus, Roh Kudus memberitahukan kepada Yesus, saudara, bahwa ia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, bisa disimpulkan Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus Kristus sebagai korban yang murni yang Allah berikan kepada manusia. Karena manusia yang pertama ketika diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, telah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu telah menyebar ke seluruh keturunan daripada Adam dan Hawa. Jadi itu adalah perjanjian lama, ciptaan lama yang Tuhan berikan. Namun semuanya jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita baca dari kisah mulai dari Adam dan Hawa sampai ke Abraham, Ishak, dan seluruh keturunan sampai pada Daud, ya, sampai pada Raja Salomo, ya, semua keturunan sampai Nabi Musa, itu semua ketika kita membaca dari semua kisah-kisah para nabi, para bapak leluhur, nenek moyang daripada bangsa Israel, saudara-saudara yang berkati Tuhan, bahwa semuanya itu hidup di dalam perhambaan, hidup di bawah kuasa dosa, oleh karena yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Namun pada kelahiran Yesus Kristus, ya, kalau kita baca dari Abraham, ya, bagaimana Abraham itu Tuhan menjanjikan bahwa keturunan Abraham itu akan seperti banyaknya seperti pasir di laut yang tak terhitung banyaknya, ya. Nah, ketika kita baca dari situ, ya, dari Abraham, perjanjian yang diberikan Tuhan itu sampai Ishak, dan sampai pada lahirnya Nabi Musa, itu semua manusia pada waktu itu bangsa Israel masih hidup di dalam dosa. Tetapi karena Tuhan sungguh mengasihi kita sebagai anak-anaknya atau sebagai ciptaannya, maka ia selalu mengutus orang-orang pilihannya. Ia selalu mengutus hamba-hambanya
untuk menyelamatkan umatnya daripada maut. Dan salah satunya adalah di mana Tuhan pada waktu itu datang mengutus Nabi Musa. Sehingga di mana bangsa Israel waktu itu pada mereka diperbudakan di bangsa tanah Mesir. Tetapi karena Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham pada waktu itu, ya, sehingga Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel itu dari tanah Mesir, dari perbudakan tanah Mesir, untuk pergi kepada tanah perjanjian, ya, tanah perjanjian yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel. Bahwa di mana tanah perjanjian itu akan ada banyak susu dan madunya, tentunya akan memberikan kejayaan atau sesuatu yang bisa memberikan bangsa Israel itu hidup. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sehingga kalau kita baca dari kisah Nabi Musa, ya, karena manusia pada waktu itu masih hidup di dalam kuasa dosa, ya, bahkan pada waktu itu dari beberapa mujizat yang dinyatakan oleh Allah melalui Nabi Musa, ya, sekalipun mereka melihat langsung mujizat-mujizat yang begitu besar, yang begitu dahsyat yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan dan perlihatkan kepada bangsa Israel, tetapi hati mereka masih tegar tengkuk. Bahkan mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka percaya hanya sebentar saja, tetapi ketika mereka mengalami kemalangan, mereka akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Sungguh luar biasa kerasnya hati bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Ya. Tetapi Tuhan itu tidak pernah putus asa. Tuhan tidak pernah berhenti untuk selalu mengasihi umatnya. Karena mereka adalah umat-umat atau keturunan Abraham yang dimana Tuhan telah bersumpah, berjanji untuk melahirkan dari keturunan Abraham, dari keturunan Daud, yaitu seorang yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan itulah yang kita akan menyambutnya pada malam tanggal 25 ini, yaitu Sang Immanuel, Yesus Kristus, Allah yang menyertai kita, firman yang telah menjadi manusia. Karena ia dilahirkan dari Roh Kudus. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan dalam ayat ini, saudara, mulai dari dalam ayat pasal 1 ayat 18 Matius sampai yang ke-25. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, meski begitu jahat dan kerasnya bangsa Israel pada waktu itu, ya, bayangkan saudara-saudara, ya, pada di masa Nabi Musa, 40 tahun lamanya perjalanan mereka dari Mesir menuju pada tanah perjanjian. Itu pun karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel, bahkan Musa sendiri. Sehingga Nabi Musa pun tidak diperkenankan oleh Allah untuk sampai pada tanah perjanjian itu. Namun yang hanya sampai ke sana adalah Yosua bersama dengan keturunan. Sehingga pada waktu itu, saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, kalau kita baca dalam kisah Nabi Musa, bahwa di mana dalam ke-12 suku Israel itu, ya, ketika mereka sampai pada tanah perjanjian, yaitu Israel yang disebut sekarang telah kota Daud yang disebut Israel. Ya, di 12 suku Israel itu telah dibagikan hak milik mereka, yaitu di Israel. Mereka itu sudah dibagikan semuanya apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri pun yang membagikan hak-hak milik mereka kepada suku-suku, ke-12 suku Israel pada waktu itu. Sehingga tibalah di Israel, saudara, di mana di Israel, ya, ketika di mana kita baca juga dalam perjalanan raja-raja dahulu di Israel itu, mulai dari sampai ke Raja Salomo, ya, segala kemegahannya, saudara-saudara, sampai lahirnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan disampaikan dalam ayat ini bahwa dialah yang menyelamatkan umat dari dosa. Ya. Jadi kalau kita baca, saudara, dalam kitab Musa itu
di mana korban-korban bakaran, korban sembelihan itu dulu dibagikan kepada bangsa Israel untuk menyenangkan hati Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan melalui darahnya. Jadi ada semua aturan-aturan yang Tuhan berikan. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Musa, saudara, korban sembelihan, korban bakaran, korban ukupan, ya, korban penghapusan dosa. Jadi semuanya itu ada aturan-aturan yang Tuhan berikan. Ya, itu adalah perjanjian yang lama, ya, kepada perjanjian lama Tuhan yang Ia berikan, yang Ia ikatkan, ikrarkan dengan Abraham, lalu sampai pada Musa. Dan perjanjian lama itu Tuhan lahirkan 10 hukum Allah itu pada kitab Musa, itu pada 2 loh batu, ya, 10 hukum Allah itu diberikan. Dan karena memang pada waktu itu sungguh bangsa Israel itu memang sangat keras hati mereka tegar tengkuk, sedikit percaya dan sedikit setelah itu mereka akan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka di mana kita melihatnya Bapak Ibu Saudara bahwa kasih Tuhan begitu besar sehingga Tuhan menurunkan makan mana selama 40 tahun di padang gurun diberikan kepada bangsa Israel, dan juga daging burung puyuh. Ya, tetapi kalau kita baca juga pelanggaran-pelanggaran mereka, Tuhan itu tidak pernah lalai. Ya, ketika melakukan pelanggaran umatnya maka Ia akan menghukumnya. Ya, ketika di mana mereka suku Israel pada waktu itu ada beberapa dari suku Israel yang telah melanggar apa yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan menghangus lenyapkan mereka dan ditelan lembu. Di mana di mereka dikena tulah yang Tuhan berikan sebagai peringatan bagi suku atau bangsa Israel, dan itu juga sebagai peringatan bagi kita saudara, bahwa sekalipun kita tahu bahwa kasih Allah itu besar kepada kita, ya, sehingga apapun yang kita lakukan, baik maupun jahat, akan Tuhan perhitungkan. Ketika kita selalu melakukan hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita sesuai apa yang kita lakukan. Dan ketika kita berbuat jahat kepada Allah, maka Tuhan pun akan melakukan sesuatu yang memang adalah hasil daripada perbuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita mau bertobat, saudara, itulah yang Tuhan inginkan. Ketika kita mau bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, maka seluruh pelanggaran-pelanggaran saudara itu akan dihapuskan. Karena Tuhan tidak akan memperhitungkan kembali pelanggaranmu ketika kita mau berbalik hati kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, saya hanya mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebelum kita kembali, ya, di mana malam tanggal 25 Desember ini akan lahir Sang Juru Selamat kita. Ini kembali mengingatkan kita. Mungkin dalam tahun ini, ya, jadi banyak hal-hal yang kita lakukan, yang dimana kita hanya melakukan sesuatu di dalam hidup kita ini untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan dunia ini. Tetapi kita mengabaikan hal-hal yang sebenarnya adalah kewajiban kita kepada Allah. Tentu kita tahu saudara, apa yang perlu kita persembahkan kepada Allah dan apa yang perlu kita berikan kepada dunia. Tetapi sebenarnya di dalam kehidupan kita, seharusnya kita harus lebih banyak memberikan suatu hal kepada Allah daripada kepada dunia. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, kita seringkali mengabaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan, karena kita selalu memperhatikan dan selalu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan kita adalah
kita selalu menghadapi masalah-masalah yang membuat kita menderita dan yang membuat kita semakin jauh dari hadapan Allah, saudara-saudara. Tetapi bagi orang yang benar-benar atau sungguh-sungguh mau bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, dan saya mengajak saudara saat ini dan juga saya, mari kita sebelum kedatangan Yesus Kristus, mari kita renungkan dalam 1 tahun ini, ya, kita renungkan apa yang telah kita berikan kepada Tuhan dan apa saja yang telah kita berikan kepada dunia. Jangan sampai kita selalu memberikan sesuatu lebih banyak kepada dunia daripada kepada Tuhan. Sementara segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, saudara, ataupun di dunia ini, itu berasal daripada Allah. Seharusnya, semestinya, ya, lebih banyak hal-hal yang kita lakukan, yang kita berikan untuk Tuhan daripada untuk dunia ini. Bahkan untuk hidup kita sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, ya, saya mengajak kita untuk merenungkan hal ini di dalam hidup kita, di dalam pribadi-pribadi kita. Dari Januari 2023 lalu, ya, 2023 ini, ya, sampai sekarang kita renungkan. Ya. Dan kita memulai hati kita saat ini untuk menerima Tuhan, Juru Selamat kita dengan sukacita. Artinya dengan pengharapan yang senantiasa di tahun 2024 atau di tahun yang akan datang. Kita akan semakin dibawa jauh ke dalam untuk mengenal Yesus Kristus. Kita akan dibawa oleh Roh Kudus semakin dalam mengenal Allah yang sebenarnya. Dan ketika hati kita mau dididik, ketika hidup kita mau diarahkan oleh Tuhan, artinya kita sudah hidup di dalam kemenangan, saudara-saudara. Maka di akhir tahun 2023 ini, saudara, mari kita renungkan semuanya ini. Kita persiapkan hati kita. Jadi kita harus punya komitmen bahwa di tahun yang akan datang, ini tahun depan, tahun 2024. Artinya dengan kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus, itu akan menjadi suatu harapan yang baru untuk hidup kita. Apa itu? Mungkin 2023 atau 2022 sebelumnya, saudara, kita perlu sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Dan banyak hal yang kita abaikan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita selalu fokus pada kegiatan kita. Kita fokus pada tugas pekerjaan kita untuk kebutuhan hidup kita di dunia ini. Jadi itu sangat diperlukan, saudara. Jadi kita sangat memerlukan, ya, yang namanya kebutuhan hidup kita itu sangat diperlukan dengan kita bekerja. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu adalah firman Tuhan. Supaya apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan hasil daripada jerih payah kita, kerja keras kita, perjuangan kita, atau rencana-rencana kita, dan kita bisa pergunakan untuk kerajaan Allah. Maka dengan begitu Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan. Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang kita usahakan, yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Baik itu rencana-rencana kita, Tuhan akan memberkati ketika kita selalu libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, di dalam kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan rumah tangga, ya, dalam hal apapun kita selalu libatkan Tuhan, hadirkan Tuhan itu di dalam setiap rencana-rencana kita, di dalam setiap proses-proses itu. Maka percayalah saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan akan memberkati semuanya itu. Karena Tuhan itu memperhatikan semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah melewatkan setitik apapun, tetapi Dia akan benar-benar memperhitungkan semua yang kita lakukan.
lakukan dalam hidup ini. Sehingga oleh karena itu saudara-saudaraku, sebelum datang lahirnya, karena dimana pada hari ini, tepatnya hari ini tanggal 20 Desember, dan beberapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara-saudaraku, kita khususnya orang-orang Katolik yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Trinitas, Allah Tritunggal. Saya berharap sebelum hari kedatangan Juru Selamat kita, mari kita membuka hati kita, merenungkan perjalanan hidup kita dalam 1 tahun ini. Mulai dari Januari 2023 dan sampai saat ini. Kita renungkan hal-hal apa saja yang telah kita berikan untuk Tuhan dan yang kita berikan untuk dunia. Dan kalau memang selama ini kita selalu mengutamakan hidup di dunia ini, hidup kita, kebutuhan-kebutuhan kita, dan kita mengabaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan, sehingga di hari yang akan datang, di tahun yang baru 2024 dan seterusnya, kita akan semakin baik, kita akan semakin matang dalam iman kita, semakin kokoh dan kuat, dan semakin kita memahami kehendak Allah di dalam hidup kita. Saya mengajak kita saat ini, kita mempersiapkan diri kita, karena kita mempunyai pengharapan. Tentunya harapan kita adalah Yesus Kristus, Juru Selamat, yang menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa, dan yang mengajarkan kita tentang kebenaran Allah. Kalau kita baca seterusnya kisah perjalanan Yesus Kristus, ya, setelah ia dilahirkan, dia tumbuh dewasa, ya, di mana ia menyatakan diri Allah di dalam dirinya. Dan ketika saudara baca, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, dia sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ialah satu-satunya juru selamat kita, saudara, Sang Firman itu yang mampu menyelamatkan kita. Sehingga kalau kita terus merenungkan apa yang dilakukan oleh Yesus, ya, bagaimana ia disiksa, dihina sebelum ia wafat, sebelum ia mati, ia menanggung sengsara, ia dipaku di saat ia dimahkota duri, dan itu semua ia lakukan untuk apa? Untuk mengalahkan maut itu yang menguasai kita, yang membebaskan kita dari dosa itu. Dan dia Yesus dengan pengorbanan dan kematian di kayu salib, dia telah mengalahkan maut, membebaskan kita dari perbudakan dosa, sehingga pada hari kebangkitannya, pada hari ketiga, ia telah memberikan kita suatu pengharapan akan semua yang telah ia katakan sebelum ia mati. Ia telah menjawab semua apa yang ia sampaikan sebelum ia mati di kayu salib. Dalam pelayanan, di dalam 40 tahun dalam pelayanan bersama murid-murid, bahkan yang dinyatakan dalam kitab nabi-nabi, ya, ia telah menjawab semuanya dan menunjukkan kepada dunia ketika ia bangkit. Disitulah kita tahu, saudara, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Sehingga saudara-saudaraku yang berkata Tuhan, mari kita bersikap seperti orang-orang Majus dari timur ini, ya. Ketika kita baca di dalam Matius pasal 2 tadi, yaitu mulai dari ayatnya yang ke-10, ya, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibu Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karena begitu sukacitanya, ya, orang-orang Majus dari timur ini, saudara-saudara, sehingga mereka datang masuk dan menyembah Tuhan, juga mempersembahkan persembahan yang mereka bawa, yaitu kemenyan, ya, dan mur. Jadi inilah suatu hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Apabila nantinya pada malam tanggal 25 Desember ini, ketika Yesus lahir, dan pada hari rayanya tanggal 25, ya, dari orang-orang Majus ini kita harus belajar, saudara.
kita harus menyembah Tuhan dengan benar, bukan hanya sekedar kata. Artinya kita tunjukkan dalam tindakan dan perbuatan-perbuatan kita. Sehingga kita ketika pada hari rayanya tanggal 25 Desember, kita sudah berdiri di situ bersama Kristus. Berdiri bersama Yesus. Bahwa kita siap di hari yang akan datang. Memulai hidup kita kembali. Berjalan bersama Kristus. Hidup di dalam Kristus. Hidup menurut kehendak Allah. Hidup di dalam kebenaran. Mengutamakan kerajaan Allah daripada kerajaan dunia. Dan di mana dalam kehidupan kita, visi misi kita adalah, tujuan kita adalah, kita harus mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Banyak orang di dalam kehidupan kita, saudara-saudara kita, teman kita, ya, mereka percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka tidak mau membaca firman Tuhan. Mereka tidak ketika mendengarkan firman Tuhan, ya, kadang kelakuannya adalah malas dan banyak alasan hal-hal yang mereka lakukan ketika mendengarkan khotbah-khotbah daripada pemberitaan Injil, daripada pewarta Injil. Ini hal yang perlu kita ketahui, saudara, bahwa persiapkan hati ketika kita sebelum kita pergi ke gereja untuk mendengarkan khotbah dari pastor, imam, baik itu pendeta, para penginjil, kita harus mempersiapkan hati kita dari rumah bahwa hari ini tujuan kita adalah apa? Mendengarkan firman Tuhan. Itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita, saudara, supaya kita tahu mengenal Allah itu dengan benar. Karena firman Tuhan itu adalah senjata perlengkapan kita untuk melawan iblis dan segala tipu muslihat. Karena ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak membaca firman Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan, maka kita akan mudah terpengaruh oleh hal-hal dunia. Kita akan mudah terpengaruh jatuh ke dalam dosa. Dan kita terus akan hidup di dalam dosa dan kita akan diikat olehnya. Karena yang mampu menyelamatkan kita dan mampu mengangkat kita dari gelap pada terang satu-satunya adalah firman, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Karena dia adalah terang dunia, saudara. Maka oleh itu saya mengajak saudara-saudara semuanya, semoga kita menyambut Natal ini, Juru Selamat kita Yesus Kristus dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan hati yang sudah memang kita persiapkan bahwa ketika Sang Juru Selamat datang dalam hidup kita, maka kita akan memulai hidup kita bersama Kristus. Kita akan memulai hidup kita bersama Yesus, berjalan hidup di dalam kebenaran. Kita tahu hidup Yesus itu seperti apa, saudara. Dia lahir datang ke dunia ini hanya untuk melakukan kehendak Allah. Ia datang bukan untuk orang benar, tetapi ia datang untuk orang berdosa. Banyak yang firman-firman yang ia sampaikan dalam pelayanan, saudara. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itu adalah contoh-contoh yang Tuhan Yesus berikan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, ketika Yesus membasuh kaki para muridnya, apa yang ia katakan? Aku adalah burung membasuh kaki. Apalagi kamu. Maka oleh sebab itu Yesus mengatakan bahwa kamu harus saling membasuh kaki. Karena ini teladan bagi kamu. Ini teladan bagi kita semua orang beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Jadi segala kesombongan, keegoisan di dalam diri kita, mari kita lepaskan saat ini, saudara. Karena beberapa hari lagi ini kita akan menyambut dengan sukacita kelahiran Yesus Kristus. Dan mari kita lepaskan segala hal yang menjadi batu sandungan selama hidup kita dalam 2023 ini. Mulai dari Januari sampai saat ini. Ya. Mari kita lepaskan semua hal-hal yang mungkin mengikat kita kepada dunia selama ini. Kita persiapkan diri kita saat ini untuk menyambut Tuhan. Dengan sukacita kita menyambut Tuhan. Sehingga
di hari yang akan datang, di tahun yang baru, maka Yesus pun akan turut beserta bekerja melalui Roh Kudus dan di dalam pribadi kita, saudara, untuk membawa kita kepada kebenaran, untuk membawa kita kepada keselamatan. Karena tujuan iman itu adalah keselamatan jiwa. Jadi saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, jadi tubuh ini akan binasa dan akan kembali kepada tanah, tetapi roh kita lah yang akan kembali kepada Allah, tempat di mana dia semulanya berada. Sehingga oleh karena itu, hanya firman yang mampu menyelamatkan jiwa kita, roh kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita daripada penghukuman. Sehingga oleh karena itu, saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan dimanapun berada, saya mengajak kita semua untuk kita terus merenungkan hidup kita dalam 2023, selama 2023 ini. Di tahun 2023 ini kita renungkan setiap hari, mulai hari ini dan kedepannya sampai pada malam kelahiran Yesus. Kita renungkan hidup kita, apa yang telah kita berikan untuk Tuhan, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita selama ini. Sehingga karena itu saudara-saudara, itu akan memberikan kesadaran tersendiri di dalam pribadi kita. Dan mari kita merendahkan diri kepada Tuhan untuk kita selalu mau membuka hati kita kepada Tuhan, menyatakan kelemahan kita kepada Tuhan, menyatakan pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa kita. Dan ketika pada malam Natal, hari kelahiran Tuhan, kita akan benar-benar diberi sukacita oleh Tuhan, sehingga sukacita itu akan membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Itu melalui Roh Kudus-Nya akan memimpin kita kepada jalan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita memiliki harapan yang sama, bahwa setelah Natal, ya, menyambut Tuhan, dan juga di tahun yang akan datang, kita semua tentu memiliki harapan yang sama, bahwa kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan menjadi manusia yang lebih berguna, baik untuk keluarga, sesama, kerabat, teman, sekitar kita, orang-orang, siapapun yang kita jumpa, yang kita temui. Kita akan melakukan itu di setiap waktu kita untuk memperbaiki pribadi kita, memperbaiki karakter hidup kita, untuk menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan, ataupun kita bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi sesama. Itu tindakan dan perbuatan kita. Jangan kita melakukan atau berusaha untuk melakukan sesuatu di dalam diri kita, saudara, untuk mengambil perhatian dunia. Tapi kita harus melakukan hal yang baik untuk mengambil perhatian Allah Tuhan, yang senantiasa akan memberkati kita dalam setiap hal yang kita lakukan, untuk membawa hidup kita, untuk kita arahkan diri kita kepada kebenaran, kepada jalan Tuhan. Saudara-saudaraku, semoga di hari yang akan datang, di tahun depan, ya, berkat Tuhan akan melimpah memenuhi hidup kita, memberkati setiap rencana pekerjaan kita, usaha kita, ya. Dan semoga apapun, ya, masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi di tahun yang akan datang, maka saya pun berdoa untuk saudara, untuk diberikan kekuatan supaya persoalan perkara itu mampu saudara lewati semuanya. Karena kita tahu bahwa segala persoalan, tantangan, cobaan yang datang dalam kehidupan kita itu tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Karena Tuhan tahu standar iman kita. Tuhan tahu kelemahan dan batas kemampuan kita, saudara. Sehingga jangan pernah putus asa, jangan pernah berkecil hati ketika saudara menghadapi persoalan atau masalah. Tetapi serahkan segala kekhawatiran Anda, serahkan segala kecemasan Anda kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan Anda, memberikan saudara jalan keluar dari masalah saudara. Itulah yang dinamakanlah hikmat dan kebenaran. Karena dari masalah persoalan adalah hikmat, sehingga saudara mengerti memahami kehendak Allah. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku, kembali lagi sebelum kita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus,
Mari kita mempersiapkan hati kita saat ini, mempersiapkan diri kita saat ini, dan jadikan hati kita saat ini seperti tanah yang subur, ya, agar ketika firman Tuhan jatuh di dalam hati kita, maka akan bertumbuh, ya, menjadi tumbuh dengan subur dan berbuah, dan itu bisa menghasilkan buah yang banyak dan dinikmati oleh semua orang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, jadikan diri kita sebagai saluran berkat bagi sesama, sebagai terang bagi sesama. Mari kita jadikan pribadi kita lebih baik lagi untuk di hari yang ke depan, hari yang akan datang. Jangan kita terlalu fokus atau arahkan pandangan kita, hati kita kepada hal-hal dunia ini. Baik itu kita mengejar kesuksesan atau kekayaan, tetapi kita harus utamakan dalam kehidupan kita adalah bersyukur dan selalu mengenalkan Tuhan. Selalu hidup dalam pergumulan Tuhan. Kita harus hadir dalam hal-hal, kita harus selalu pekat terhadap hal-hal rohani. Kita harus selalu berada di tempat-tempat yang sifatnya adalah rohani. Kita harus selalu mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita harus selalu hadir dalam pertemuan kudus, ya, kelompok-kelompok doa. Artinya saudara, kita harus selalu haus dan lapar untuk mencari kebenaran. Sehingga saudara-saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus, akan dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Dan saudara akan menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, semoga apa yang menjadi renungan kita pada hari ini, ya, tentang kita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu beberapa hari lagi. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini, ya, kembali lagi saya sampaikan saudara, bahwa saya tidak mengajar saudara, tetapi saya hanya menyampaikan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Ya. Saya menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan kepada saudara semuanya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini itu bisa memberikan dorongan iman saudara, untuk memberikan suatu kekuatan kepada saudara, supaya mulai hari ini dan di hari yang akan datang, saudara akan semakin mau hidup di dalam Tuhan. Saudara akan semakin bawa hidup saudara untuk selalu hadir di dalam persekutuan doa, dalam pertemuan-pertemuan ibadat-ibadat rohani. Selalu saudara haus akan mencari kebenaran. Saudara akan terus ingin belajar mengenal Yesus Kristus. Ya, maka oleh karena itu, saudara-saudara akan diberkati Tuhan. Apapun yang saya sampaikan pada hari ini, apapun yang saya berikan pada hari ini, untuk saudara semuanya dimanapun berada, semoga ini bisa memberikan harapan saudara, memberikan saudara kekuatan, dorongan iman, sehingga di tahun 2024 dan seterusnya, saudara akan terus hidup dalam proses iman dan terus bertumbuh, sehingga suatu saat saudara akan menjadi berkat dan menjadi terang bagi sesama. Salam, Tuhan Yesus memberkati.